Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padani, bagaimana kabar Anda semuanya? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Dialog Khusus kali ini pemirsa spesial, kita sudah berada di kantor DPRD Kota Cirebon. Kita akan berbincang bersama dengan Bapemperda DPRD Kota Cirebon. Sudah hadir pemirsa RCTV, ada Ketua Bapemperda DPRD Kota Cirebon, Bapak Tunggal Dewananto. Apa kabar Pak? Sehat, Mbak Rofi. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kita untuk datang ke sini. Pasti ingin tahu terkait dengan kinerja dari Bapemperda DPRD Kota Cirebon. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, saat ini ada siapa saja nih Pak yang juga akan berbincang bersama kita semua di sini? Mangga Pak Dewa. Ya, Mbak Novi, saya bawa teman-teman dari Bapemperda. Ini ada Pak Cicip, Wakil Ketua Bapemperda, Pak Cicip Awaludin. Ini Sehat ada ya, Pak? Pak. Alhamdulillah, semangat. Ini ada Pak Ahmad Syauki, anggota Bapemperda. Jadi ini mewakili anggota, ini ada Pak Wakil, insya Allah bisa menerangkan lah kata itu. Ya, kita siap memberikan informasi kepada pemirsa RCTV semuanya terkait dengan Bapemperda DPRD Kota Cirebon. Nah, ngomongin soal Bapemperda nih Pak, kita mau tahu apa sih sebenarnya Pak tugas dan wewenang dari Bapemperda DPRD Kota Cirebon? Bapemperda ini tugasnya ini menyusun program pembentukan peraturan daerah. Bapemperda ini juga memiliki tugas mengharmonisasikan, melakukan pembulatan dan konsepsi terkait raperda dan perda seperti itu dengan kantor Kementerian Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil di Jawa Barat. Oh, jadi ini harus melakukan harmonisasi dan sinkronisasi ya Pak ya? Ini terhadap peraturan daerah? Terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Oh, baiklah. Pak, sepanjang tahun 2023 ini ada berapa banyak nih rancangan peraturan daerah yang inisiatif dari Dewan dan juga dari eksekutif nih? Bapemperda kita tahun 2023 itu total awal sebelum melakukan perubahan ada 16. Mbak. 16? Ada 16 Bapemperda. Yang setelah dirubah itu jadi 17. Oke, bertambah ya? Bertambah 2 usulan dari wali kota. Yang satunya belum bisa dilanjutkan, jadi akhirnya di drop out dari Bapemperda. Jadi 15 ditambah 2 usulan baru. Dari 17 ini ada total 6 rancangan peraturan daerah yang berinisiatif dari DPRD dan 11 dari pemerintah Kota Cirebon, dari wali Kota Cirebon. Ada 6 dari inisiatif DPRD Kota Cirebon ya. Boleh diinformasikan Pak, 6 itu apa saja Pak yang menjadi untuk kemajuan wilayah Kota Cirebon? Bisa disampaikan Pak Sauki, bagaimana Pak? Bahwa tugas fungsi kewenangan Bapemperda itu salah satunya adalah merupakan fungsi kewenangan DPRD, di mana fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi kontrol. Salah satu dari fungsi Bapemperda tadi yang disebutkan, fungsi legislasi yang disebutkan tadi sama Mas Dewa, ini menghasilkan beberapa produk raperda, khususnya yang menyangkut hajat masyarakat Kota Cirebon. Di antaranya tadi ada inisiasi dari DPRD, yaitu Perda Pesantren salah satunya, Perda Disabilitas, pelindungan disabilitas, lalu ada Perda mengenai KB, keluarga berencana, narkotika, Hari Jadi Cirebon, Hari Jadi Cirebon dan tata ruang ya. Tata ruang. Jumlahnya ada 17 ya Pak ya. Ini yang menjadi prioritas tuh apakah semuanya atau bagaimana sih? Harus didahulukan nih? Tidak ada yang tidak penting Mbak, bahwa peraturan daerah itu merupakan salah satu petunjuk teknis dalam melaksanakan kinerja-kinerja pemerintah daerah. Sehingga ketika pemerintah daerah ini melaksanakan kegiatan ini butuh gantungan atau payung hukum, di mana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat 3 bahwa pasal 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini mencerminkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu harus berlandaskan aturan hukum itu sendiri. Ada aturan hukum yang jelas ya Pak ya. Ngomong-ngomong Pak, ini sepanjang tahun 2023 ini tadi sudah di-spill ada 17 ya rancangan peraturan daerah yang harus disahkan secepatnya mungkin ya Pak ya. Sudah semuanya?
Memang belum semua, tapi Belum semuanya. Oke. dari 17 rancangan peraturan daerah ini memang sebenarnya hampir semua sudah diparipurnakan menjadi peraturan daerah. Oke. Dan tinggal implementasi di tahun depan, Mbak ya. Jadi hanya beberapa saja yang masih belum disahkan dan ada satu yang belum kita bahas. Mungkin Satu yang belum dibahas apa tuh Pak Cicip? dari Mungkin bisa inisiatif disampaikan dari ya, Pak. inisiatif DPRD Pak Pak Cicip. Kebudayaan Cirebon. Karena kebudayaan Cirebon juga masih dikonsultasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Oke, apa yang membuat Nah, ini hal juga- itu menjadi lama, Pak? Karena memang kalau bicara kebudayaan Cirebon, ini banyak faktor yang juga harus masuk dalam perda tersebut, sehingga ini kita sedang menginventarisir apa-apa saja yang bisa masuk dalam perda ini. Nah, ini yang bikin lama. Tapi kenapa dari 17 perda ini proses, saya bicara proses ya. Oke. Kalau bicara proses mengenai pembentukan Propemperda itu rencana pembentukan perda untuk tahun depan. Nah, ini diproses di sebelum tahun bersangkutan. Artinya kalau sekarang kita akhir tahun ini kita coba merancang bangun apa-apa saja yang akan disampaikan nanti pada tahun depannya. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Dewa, 17 Propemperda tahun 2023 ini disahkan atau dirancang pada tahun 2022. Sehingga tahun berjalan kita melakukan pembahasan satu persatu. Tapi ada yang cukup menarik di sini, Mbak. Apa itu Pak Cicip? Kalau menurut saya ada yang menarik bahwa Propemperda yang kita bahas itu ada 3 perda wajib. 3 perda wajib. Nah, ini 3 perda ini yang menjadi pokok bahasan seluruh wilayah kota. Oke. Yang wajib itu apa sih Pak? 3 Yang tuh. pertama, perda mengenai APBD tahun ke depan. Oke, tahun 2024 nih. Iya. Yang kedua, perda pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban wali kota terhadap APBD yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga apa satunya, Mas? Perubahan APBD. Sehingga menurut saya pengesahan Propemperda ini menjadi sangat menarik ketika dilaksanakan sebelum pengesahan APBD. Oke. Nah, ini kadang-kadang kita juga dianggap tidak penting, padahal Bapemperda ini menjadi satu titik tonggak di DPRD yang menurut saya sangat penting. Tidak bisa terpisahkan ya Pak, ini Nggak sebagai bisa. alat kelengkapan Kenapa? dewan ya. Kita tidak bisa membahas APBD apabila perda APBD ini tidak masuk dalam Propemperda. Oke. Coba bayangkan apabila Bapemperda tidak memasukkan perda APBD di dalam Propemperdanya, apa yang akan dibahas dalam APBD-nya. Betul. Ini yang sangat menarik menurut saya, dan bagi kami ini sangat penting. Artinya ada kesinambungan antara tiap-tiap bagian atau tiap-tiap alat kelengkapan di DPRD. Bahwa yang pertama kita bahas dari Bapemperdanya. Ya. Bapemperda membahas prolegda juga isinya adalah membahas perda, karena APBD adalah perda. APBD ini perda nih. Kalau kita kita juga tidak mengesahkan atau tidak mengajukan perda APBD, sehingga ini akan berakibat sangat fatal nanti ke depan. Fatal ya. Fatal lah apabila perda APBD tidak dimasukkan dalam prolegda. Betul Mas Oki ya. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya banyak sekali luput di masyarakat kita. Nah, ini kebanyakan orang kan melihatnya bahwa DPRD sedang membahas APBD, padahal sebelumnya ini dibahas dulu di Bapemperda. Kalau Bapemperda bersepakat, sudahlah kita melakukan evaluasi karena APBD ini gagal, sudah kita nggak usah bahas, tidak usah memasukkan perda APBD ke dalam prolegda kita, kan bisa toh. Nah, yang terjadi ini menggunakan APBD yang tahun sebelumnya. Oke, ini juga sebagai informasi apa ya kepada Betul. warga Kota Cirebon ya terkait dengan kinerja Bapemperda DPRD Kota Cirebon. Wow, banyak yang dibahas tiap harinya, selalu ada saja Pak ya permasalahan. Mohon maaf nih Pak, karena kita tahu juga di lapangan masih ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk wilayah Kota Cirebon ya Pak, dari berbagai sektor ya Pak.
Oke, Ya. sebagai wakil rakyat juga pasti mengaku gitu ya Pak? Karena Banyak salah satu, pengaduan langsung ya? karena salah satu tugas dan fungsi anggota DPRD adalah tugasnya adalah legislasi. Legislasi. Legislasi menjadi sebuah tugas yang pokok, menjadi sebuah tugas yang penting Oke. bagi setiap anggota DPRD yang menjabat. Siap-siap. Ini penting. Kenapa? Karena negara ini adalah negara hukum. Ya. Restat kan kita, bukan mahstat, bukan negara kekuasaan. Mantap. Nah, aturannya ada di situ. Kita diatur untuk segala sesuatu yang berjalan di Kota Cirebon harus juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Siap, Bapak-Bapak kita tahan dulu, akan dilanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus terkait dengan kinerja Bapak Perda DPRD Kota Cirebon sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Perda DPRD Kota Cirebon. Sudah ada Bapak Tunggal Dewanto, kemudian ada Bapak Cicip Awaludin dan juga Bapak Ahmad Syauki ya. Kita masih berbincang terkait dengan kinerja Bapak Perda DPRD Kota Cirebon. Tadi sudah ada 16 yang sudah disahkan. Tersisa masih ada beberapa yang belum ya Pak ya? Dari 17 17, itu ada, jadi dari 17 itu secara yang belum sama sekali dibahas itu terkait perda inisiatif hanya satu Mbak. Hanya satu. Yaitu Perda Pelestarian Pelestarian Budaya. Kebudayaan Cirebon. Nah ini sama sekali belum dibahas karena memang prosesnya masih panjang, masih ada proses yang memang harus kita tempuh lah di internal DPRD maupun dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ini kan ada proses pengharmonisasian. Terus yang satu terkait sistem drainase perkotaan. Ini Drainase ya. sistem drainase perkotaan itu kita sudah konsultasi ke pemerintah provinsi di Biro Hukum itu merekomendasikan bahwasanya perda ini tidak harus ada. Oke. Karena memang cukup dengan perkada saja, yaitu dengan perwali, ini cukup bisa diatur melalui perwali. Makanya dari 6 usulan inisiatif DPRD itu, yang sudah terrealisasi selesai itu ada 4, yang satu memang belum dibahas sama sekali, yang satu kita take down, Mbak. Kita hapus dalam program Propomperda karena memang cukup dengan perwali saja. Itu terkait inisiatif. Kalau terkait inisiatif wali kota, sebenarnya hampir semua selesai. Cuman memang di internal DPRD memang kita anggap sudah selesai lah. Oke. Di kita sudah selesai, hanya ada beberapa perda yang memang masih ada beberapa syarat yang memang harus diadakan. Cuman sampai dengan saat ini belum cukup syarat itu, jadi makanya kita belum bisa selesaikan di tahun sekarang. Tapi insya Allah di awal tahun besok bisa diselesaikan. Dilanjut lagi ya Pak ya? Di awal Berarti tahun ini masih besok. menjadi PR dong? PR nanti tahun berikutnya nih, Jadi berlanjut kalau ya Pak? misalkan kalau tercontoh kayak terkait Perda RT RW saya anggap selesai Mbak, walaupun memang secara administrasi negara ini belum dinyatakan selesai karena Oke. belum ada nomor registrasi ya terkait Perda ini dan belum diparipurnakan. Tapi secara substansi muatan Perdanya, pasal demi pasal, ayat demi ayat ini sudah selesai dibahas DPRD dengan pemerintah Kota Cirebon dan ini sudah melalui proses konsultasi, harmonisasi dan pembulatan. Ini saya anggap sudah selesai lah secara muatan isi Perdanya. Hanya saja memang selesainya itu kita di akhir-akhir bulan November kemarin yang memang tidak bisa melalui belum bisa dilakukan proses fasilitasi ke provinsi Mbak. Gitu kan, karena memang deadline di provinsi juga ada deadline, makanya kita tetap masukkan ke Propomperda tahun 2024. Oke. Pak, saya tertarik dengan Perda RT RW. Ini apa yang disoroti dalam pembahasan tersebut, Pak Sauki? Untuk wilayah Kota Cirebon nih Pak, rancangan tata ruang kita seperti apa sih Pak? Ya, bahwa kebutuhan tata ruang kita ini memang masih belum mencapai titik maksimal, di mana menurut peraturan perundangan ada batasan ruang terbuka yang memang harus diberikan oleh pemerintah kota demi memberikan perlindungan hukum masyarakat. Satu itu yang kemudian tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dewa, bahwa kebutuhan itu yang kemudian menjadi titik diskusi panjang. Oke, diskusi panjang. Diskusi panjang bahwa dalam rangka menentukan ruang terbuka ini, kebutuhan akan ruang terbuka ini yang persepsinya harus disamakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan kondisi existing yang ada di Kota Cirebon, bahwa ruang terbuka kita itu memang dengan luasan wilayah yang sangat kecil, ini
kemudian kebutuhan ruang terbuka juga cukup lumayan besar. Ini maka harus ada upaya lebih dari pemerintah kota dalam rangka mewujudkan kurangnya ruang terbuka hijau yang diharapkan oleh undang-undang. Oke, luas wilayah Kota Cirebon nggak ya segitu ya Pak ya, nggak terlalu luas juga ya Pak. Betul. Tapi lahannya juga kan kita kan masih sudah padat sekali nih Pak Cicip. Bagaimana Bapak? Kalau bicara ruang terbuka hijau, dari ujung ke ujung harus punya kepemahaman yang sama. Oke. Komitmen Harus bersama gitu ya. ada komitmen bersama untuk melestarikan atau mengembangkan kota ini tanpa menggusur ruang terbuka hijau gitu loh. Kita banyak lahan-lahan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, tapi ternyata beralih fungsi dan lain sebagainya ini menjadi kendala. Kalau hanya dari kita, dari DPRD yang mengkritisi itu terus-menerus tanpa ada niatan baik dari pemerintah kota untuk mewujudkan ruang terbuka hijau, saya yakin sampai kapanpun nggak akan bisa terwujud. Nggak ketemu jadi ya Pak? Iya. Oke Pak. Walaupun gini loh, walaupun secara aturan sudah diatur nih luasan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah kota Cirebon yang sekian itu sekian, Iya. sekian persen kan gitu. Tapi ini kan dengan alasan pembangunan dan pesatnya kehidupan kota dan juga urbanisasi yang ada di kota Cirebon, menurut saya bukan sebagai sebuah alasan untuk mengurangi RTH, gitu loh. Saya sih berharap perubahan Perda RT RW ini bukan sebagai alat legitimasi untuk kemudian mengurangi RTH yang kita punya. Iya. Justru semangatnya harus bisa menambah. Kalau saya bersepakat itu, gitu loh. Sehingga kehidupan kota ini yang sudah kotanya kecil, penduduknya banyak, padat dan lain sebagainya, bisa terfasilitasi dengan adanya ruang terbuka hijau kan gitu. Oke, karena bisa dimanfaatkan oleh warga kota Cirebon itu juga ya Betul. Pak. Kalau saya sih saya yakin lah, Mas Sauki juga tadi saya pikir cukup normatif, hanya normatif lah bicara gitu kan. Saya yakin di benaknya juga banyak yang ingin disampaikan kan gitu. Saya yakin Mas Dewa sama Mas Sauki juga sepakat dengan saya Karena bahwa kebutuhan warga kota Cirebon Betul. juga Pak Cicip. bahwa RTH nanti yang akan kita sahkan itu harus juga berpihak kepada masyarakat, harus juga berpihak kepada tumbuhnya RTH yang kita punya, bukan berpihak kepada bukan sebagai alasan, bukan sebagai alat legitimasi dengan bicara mengenai dengan alasan pertumbuhan kota dan lain sebagainya, sehingga mengurangi RTH yang ada. Justru saya sih menginginkan, mungkin saya yakin nggak jauh beda lah dengan kawan-kawan. Saya sih menginginkan RTH yang ada dipertahankan, ada hibah luasan wilayah dari pusat juga itu menambah RTH, gitu loh. Saya menginginkan itu. Oke. Perluasan kita kan ada beberapa wilayah-wilayah di kota Cirebon itu yang tadinya milik pusat menjadi milik kota Cirebon, dan ini juga menjadi sebuah daya dorong kita untuk menambah RTH itu. Oke. Bukan begitu Pak Dewa? Berarti ini juga kan harus ada upaya juga dari wakil rakyat kita nih. Oh iya. Oh gitu ya Pak. Kalau saya sudah teriak-teriak nih sudah sama teriak-teriak, Sauki mantap sama sekali. Mas Dewa, Mas saya Sauki yakin juga? udah teriak-teriak bahwa apa yang ada dari pusat sana ya dihibahkan kepada kota Cirebon untuk dikelola. Ini saya teriak-teriak. Yang ini mana Pak yang dihibahkan yang untuk- Bapak sudah lirik nih Pak? Nah nanti deh. Oh nanti Nanti aja. kalau ada talk show lagi Oh, siap. khusus mengenai itu saya akan bicara mengenai Jadi itu. disembunyiin dulu Ya. nih ya, nggak boleh di-spill Ya, sekarang karena Pak kita Cicip. kan sekarang bicara Siap. umum kan gitu. Oke baik. Salah satunya itu. Oke siap. Mungkin itu, Mbak. Sependapat ini mungkin Pak Sauki juga ya? Kalau bisa ditambah katanya tadi Pak. Saya sependapat dengan apa yang Mas Cicip sampaikan bahwa kebutuhan RTH kita memang kurang dari apa yang diperuntukkan oleh undang-undang. Apa yang ditetapkan oleh undang-undang bukan cuma hanya berpikir soal kemajuan pembangunan, akan tetapi juga kita harus berhitung soal keberimbangan antara ruang terbuka yang memang harus dicapai oleh pemerintah Kota Cirebon, sehingga bukan cuma hanya berpihak pada pihak tertentu, melainkan juga mampu mempunyai rasa keadilan bagi masyarakat Kota Cirebon itu Siap. sendiri. Nah, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Mas Cicip soal apa yang diberikan oleh pemerintah pusat yang kemudian dikelola oleh pemerintah daerah sebagai
ruang yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau ini ya kita spill nanti ya. Ditahan dulu. Ya ini mungkin Iya. Buat kado nanti ya? Buat kado nanti. Buat kado akhir tahun. Akhir tahun. Oke deh Pak Juju. Kita akan lanjutkan pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RCTV. Oke, Pak, saya mau tanya nih Pak, idealnya berapa lama sih Pak dalam hal penyusunan dari Raperda menjadi perda ini dari pengajuan ya, terus juga dibahas sampai disahkan, berapa lama sih idealnya Pak? Idealnya kalau misalkan tergantung perda sebenarnya. Tergantung perda. Tergantung perda. Memang kalau misalkan perubahan terus substansinya tidak terlalu krusial dan ini hanya merubah beberapa pasal, 1 bulan 2 bulan bisa selesai. Oke. Tapi kalau misalkan kayak contoh kayak perda pesantren, Mbak, ini kita berapa lama ya? Hampir Itu udah lama juga ya Pak 8 ya? bulan, Pak. Mbak, Oh, 8 8 bulan. bulan. 8 bulan baru bisa diselesaikan. Karena memang satu perda baru di Kota Cirebon belum pernah ada. Terus yang kedua substansinya juga penuh dengan tantangan karena kan ini kan terkait keagamaan yang perda di dalamnya ini kita tidak bisa mengatur terkait keagamaan, Mbak, karena itu kan hak mutlak Iya. pemerintah pusat kan terkait mengatur keagamaan. Jadi harus lebih hati-hati juga ya Pak? Harus lebih hati-hati, jangan sampai juga nanti kita pasang pasal di situ juga mengatur terkait aturan yang hanya bisa diatur pemerintah pusat, itu juga kan nggak boleh. Gitu. Makanya ini lumayan panjang karena proses perdebatan, proses harus lebih teliti ini sih seperti itu. Oke. Ini 8 bulan nih untuk 8 bulan itu ya? Iya, untuk Belum beres nih ya? Belum beres buat di belum beres, sekarang sudah selesai. Sudah tapi selesai kan tuh waktu saat awal ya Pak, sampai 8 iya, bulan 8 lebih. bulan itu nggak beres-beres, tapi alhamdulillah di 8 bulan terakhir itu kemarin kita beres. Dan sudah diparipurnakan dan tahun depan insya Allah bisa dijalankan perdanya. Oke. Tahun 2024 kan sudah ada ya Pak? Sudah ada. Oke, berapa banyak Pak? Totalnya itu berarti 14. 14. 10 dari inisiatif wali kota, 4 dari kita. Termasuk 3 perda wajib ya. Oh, Termasuk tiga perda wajib. wajib. Ini saya juga mau informasikan juga buat masyarakat nih. Oke. Nanti ada inisiatif dari DPRD, itu salah satunya itu ada perda tentang perlindungan anak. Terus yang kedua ada perda penyelenggaraan perlindungan perempuan, Mbak. Perlindungan perempuan. Ini yang paling penting buat saya ya. Terus yang ketiga ada perda pelestarian kebudayaan Cirebon. Pelestarian PR kebudayaan tadi itu ya. 2023 saya masukin lagi ke tahun 2024 kita masukin lagi. Terus yang keempat ada perda tentang penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana. Nah ini kita kenapa inisiatif DPRD melahirkan kita masukkan ke 3 perda ini karena kita bercermin di beberapa waktu yang lalu ketika terjadi bencana di Cianjur ya, Cianjur. Ini juga kalau misalkan di Kota Cirebon, ya kita nggak mau ya. Iya. Cuma kalau misalkan kita Sebagai perdanya, antisipasi ya, Pak? antisipasi kalau kita perdanya sudah ada, ini juga kan bakal bisa melindungi masyarakat Kota Cirebon. Jadi pemerintah itu bisa beraksi lebih luas untuk melindungi masyarakat Kota Cirebon. Oke, kenapa baru tahun nanti Pak? Ya ini makanya termasuk terlambat nggak? Apa karena dari kejadian yang di Cianjur itu ya Pak ya? sebenarnya sih kami katakan terlambat sebenarnya pemerintah Kota Cirebon ini punya perda ini. Ya kita akui lah, kami juga nyatakan PDPRD juga terlambat. Cuma memang karena dengan beberapa perda di tahun-tahun kemarin, ini juga kita paksakan harus bisa jadi perda di awal tahun depan. Makanya perda ini kita pengen bahas di awal tahun, Mbak. Ketiga perda inisiatif DPRD ini kita biar awal-awal tahun ini kita biar bisa selesai. Biar cepat juga ya Pak Biar beresnya cepat. ya. Jadi bisa diimplementasikan juga di akhir tahun 2024-nya gitu. Oke, 2024 kita juga masuk tahun politik. Ini kan masih ada beberapa PR yang harus diselesaikan dari wakil rakyat kita. Sedangkan masa jabatan Bapak pun nanti tinggal menghitung bulan ya. Ya, ini bagaimana nih untuk bisa memfokuskan, memberikan yang terbaik maksimal kepada warga Kota Cirebon Pak Sauki ini? Di saat harus mementingkan kota kita tercinta dan juga memenangkan dirinya sendiri. Bagaimana Pak? Bahwa kalau buat saya pribadi ini nggak ada persoalan yang harus jadikan masalah, Mbak. Karena soal perjuangan buat masyarakat dan tadi apa yang disampaikan Mbak itu kampanye politik ya, buat
personal ini bukan dua hal yang saling berhadapan. Bahwa ini adalah satu kinerja yang memang mampu menunjuk tanggung jawab yang dititipkan kepada kita sehingga masyarakat mau untuk memilih kita kembali. Artinya bahwa di sini bagian terpenting untuk menunjukkan eksistensi sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat. Jadi kalau tadi Mbak sampaikan ini tahunnya tahun politik terus susah nggak untuk ngaturnya? Enggak. Mengatur waktunya begitu? Enggak Mbak, justru malah buat saya pribadi bahwa ini sangat membantu bahwa kita membuktikan kepada masyarakat bahwa apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat ini mampu kita perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi juga apa yang dibahas oleh Mas Dewa, ada beberapa perda inisiatif yang memang muncul dari pemerintah kota dan DPRD. Di antaranya tadi ada perda kebudayaan, di mana kita tahu bahwa masyarakat Kota Cirebon, di dalam Kota Cirebon sendiri punya 3 lembaga budaya, 3 lembaga adat yang memang menjadi titik tumpu bagi pemerintah Kota Cirebon. Kenapa saya bilang titik tumpu? Berdasarkan pendapatan daerah hari ini, kita ini perdagangan dan jasa, di mana perdagangan jasa ini harus punya daya tarik, di antaranya kita punya keraton sebagai daya tarik yang bisa memberikan nilai lebih pada pemerintah kota melalui daya tariknya itu sendiri. Sehingga kita perlu juga mengkomparasikan antara aturan yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam rangka memberikan perlindungan dan pelindungan terhadap masyarakat hukum adat yang ada di Kota Cirebon. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan kebudayaan, sehingga ketika melaksanakan kegiatan pariwisata yang berdasarkan kebudayaan, ini juga menjadi kegiatan yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara aturan hukum dan normanya yang ada. Oke, baik. Pak, urgensi dan juga perubahan apa sih yang diharapkan dari perda yang sudah dibuat selama ini, Pak Cicip? Ini juga sebagai otokritik untuk kita sebagai penyelenggara pemerintah. Banyak perda-perda, saya akan buka nih, izin Ketua, ya. Banyak perda-perda kita yang sudah dihasilkan, hasil kesepakatan DPRD dan juga eksekutif pemerintah daerah, ini sudah seharusnya bisa berjalan. Tetapi kenapa kemudian perda ini banyak yang tidak berjalan? Karena amanat dalam perda ini untuk melaksanakannya harus ada perwal. Banyak sekali perkada atau perwal yang menjadi amanat perda ini belum bisa maksimal, belum ada perkadanya sehingga pelaksanaannya belum maksimal. Nah ini juga menjadi bahasan kita selanjutnya, menjadi PR kita selanjutnya untuk melakukan evaluasi dari semua perda. Dari semua perda kita lihat nih, nanti kita dengan bagian hukum, bawa perda dengan bagian hukum kan gitu, untuk lakukan evaluasi mana nih yang sudah berjalan efektif atau tidak. Tidak hanya disahkan lalu dianggap berlaku, tapi belum ada juknisnya lah kan gitu, sebagai aturan pelaksana dari perda ini. Nah ini juga harus dikritisi, harus kita lihat, harus dievaluasi ulang gitu loh. Nah ini yang menjadi kemudian perda-perda ini menjadi efektif. Saya yakin semua pembentukan perda yang kita hasilkan, semua bentuk perda yang kita hasilkan, baik itu usulan dari eksekutif maupun inisiatif DPRD, semua mempunyai dasar atau mempunyai dasar yang baik dan semuanya untuk masyarakat. Tapi kemudian harus juga bisa dilaksanakan dengan efektif. Ya. Pak Ketua, bagaimana harapannya Pak dari obrolan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kinerja dari Bapemperda DPRD Kota Cirebon? Kesimpulannya dari Propemperda tahun 2023 yang kita selesaikan sekian banyak ini kan tahun depan sudah bisa digunakan, insya Allah sudah bisa digunakan, dan saya berharap perda ini bisa dijalankan sesuai dengan kapasitasnya. Yang tadi juga Pak Cicip sudah sampaikan juga, jangan sampai kita sudah buat perda ini tidak dijalankan. Saya berharap perda-perda yang sudah ada yang dulu maupun perda yang sekarang yang sedang kita bahas dan sudah kita bahas, berharap bisa diimplementasikan di Kota Cirebon. Karena insya Allah perda-perda yang kita
buat implementasinya ini buat masyarakat Kota Cirebon, Pak. Oke, siap. Manfaatnya. Terima kasih banyak Pak Dewa, terima kasih Pak Sauki dan juga Pak Sama-sama, Cicit atas Mbak. informasinya dari Bapak Pemda DPRD Kota Cirebon. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk warga Kota Cirebon. Baik pemirsa, kita harus akhiri dialog khusus kali ini. Saya Novia April pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.